Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zanoval yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya izin menanyakan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Ibu Ratih, Ibu Rati. Usianya berapa, Ibu? 18 tahun. 18 tahun. Untuk alamatnya di mana, Ibu? Saya di Pasir Buah, Di Pasebuan. Untuk sukunya apa, Bu? Sunda, Sunda. Untuk status pendidikan terakhirnya, Bu? SMA. SMA, Ibu. Ibu punten, apakah Ibu udah tahu untuk sekarang itu kita mau ngapain? Belum tahu sih dok. Belum tahu, Ibu. Jadi kali ini kita akan lakukan sesi konseling ya, Bu, ya, bersama Ibu. Dengan kondisi Ibu sekarang ada keluhan nggak, Bu? Ada sih dok, saya pusing sama mual. Ada pusing sama mual ya, Bu, ya. Pusing sama mual sudah dari kapan, Ibu? Saya udah dari seminggu yang lalu dok. Sudah dari seminggu yang lalu ya. Lalu kemudian apakah pusingnya itu terkait dengan kondisi ekonomi dari keluarga atau suami atau seperti apa, Ibu? Sebenarnya kalau pusing itu bukan dari faktor suami ya, sebenarnya emang karena di sini saya kan lagi hamil ya dok ya. Lagi hamil. Saya lagi hamil dan ini tuh saya bisa dibilang kebobolan sih dok. Soalnya maunya itu saya hamilnya enggak sekarang, kan saya baru nikah kemarin dok. Terus setahun kemudian saya malah hamil sekarang. Saya itu rencananya itu ya ada spend waktu sekitar 2 tahun 3 tahun gitu buat mempersiapkan diri di usia kehamilan gitu. Makanya saya tuh agak stres gitu dong. Agak stres ya. Untuk ininya tadi spend waktu itu apakah soal keuangan dulu, menyiapkan keuangan dulu atau apa, Bu, yang sehingga ibunya itu harus memberikan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun dari usia pernikahan gitu? Lebih ke mental sih dok. Saya tuh belum siap gitu. Soalnya kalau soal uangnya saya mah percaya sama yang di atas lah dok. Itu jadi kayak bisa ngikutin lah, banyak anak banyak rezeki juga kan dok. Jadi ya lebih ke mental sebenarnya dok. Saya belum siap aja. Berarti ibu sendiri tuh yang alamin itu kayak sekarang belum siap ya, Bu, ya? Belum. Sebenarnya gitu dok. Cuman ya mau gimana lagi, udah keburu, jadi ya saya mencoba untuk menerima gitu. Lalu saya akan menanyakan juga Ibu untuk pekerjaan suaminya apa, Bu? Mohon maaf. Buruh dok. Oh, buruh. Untuk ekonomi apakah mencukupi dari kebutuhan Ibu sendiri? Sebenarnya untuk kita berdua mah cukup dok. Tapi untuk nantinya planning ke depannya untuk punya anak apakah cukup? Nah itu saya sedikit dipikirkan, cuman insya Allah cukup. Karena memang untuk mulai saat ini pun kami sudah menabung seperti itu dok. Baik, Ibu, untuk mohon maaf, untuk tidur malamnya apakah tenang, tidak gelisah atau stres, Ibu? Saya kalau ditemenin suami sih tenang ya dok. Cuman kan kadang suami itu shift malam gitu dok. Gitu. Dan jadinya ya saya suka gelisah sendiri aja kadang nggak ditemenin suami. Baik, untuk suami kan itu shift malam ya, Bu, ya. Kalau misal dari pagi sampai sore Ibu biasanya melakukan apa ini di rumah gitu? Biasanya kalau saya tuh ke rumah mertua sih dok. Kayak apa ya, langsung pergi ke rumah mertua atau ke orang tua saya. Soalnya ya di rumah kan sendiri. Saya juga nggak dekat sama tetangga saya karena kebetulan tetangga saya umurnya lebih tua dibanding saya. Jadi saya nggak pede aja gitu. Saya kan masih muda gitu ya. Baik, untuk Ibu kalau misal lagi kayak sedih atau lagi pengen cerita itu ada nggak temen yang buat cerita atau justru malah cerita ke orang tua gitu, Bu? Kalau teman nggak ada dok. Saya lebih ke orang tua atau ke mertua sih. Apakah suami terbuka juga untuk sekedar sharing cerita sebelum tidur gitu, Bu? Terbuka. Baik, Ibu, ada keluhan lain nggak, Bu, selain tadi apakah ada lemas atau ada nafsu makan yang berkurang, Ibu? Lemas paling dok, sama ya nafsu makan memang sedikit berkurang sih dok. Nafsu makan berkurang. Ibu, untuk makanan sehari-hari itu bagaimana, Ibu? Apakah terpenuhi dari gizinya? Saya sih jarang masak ya dok. Dan saya seringnya jajan sih dok. Sering jajan ya. Jadi kalau misal makan makanan buah atau sayur apakah sering gitu? Jarang saya. Jarang ya.
Untuk makanan kayak seperti proteinnya, lalu kemudian karbohidratnya apakah terpenuhi ibu? Maksudnya terpenuhi itu gimana dok? Setiap hari ibu rutin untuk konsumsi ayam, daging gitu. Kalau setiap hari sih enggak ya dok, paling ya seminggu berapa kali lah gitu dok. Baik. Baik ibu, ada apa yang ibu rasakan sekarang? Apakah ada sesedih atau gelisah selain dari yang tadi ibu sampaikan bahwasannya ibu belum siap untuk mempunyai anak gitu bu? Ya itu aja sebenarnya sih dok. Sisanya ya karena saya ditinggal suami gitu kalau lagi saya butuhnya gitu dok. Cuman mau gimana lagi, kan dia juga kerja ya dok ya, jadi ya saya berusaha buat kuat aja sih dok. Berarti ibu agak kesepian gitu ya bu ya? Betul dok. Makanya mencoba untuk ke rumah orang tua gitu ya? Betul. Lalu kemudian apakah dengan mertua itu ibu hubungan baik begitu bu? Baik. Berhubungan baik ya. Berarti untuk mertua mungkin sering juga atau kadang-kadang saja gitu? Saya sering sih dok, saya tuh kadang mungkin seminggu ini ke orang tua saya, seminggu ini ke mertua saya. Baik ibu, jadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya bu ya, dan konseling juga. Selanjutnya nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab lagi untuk lebih mengetahui dari kondisi ibu sendiri. Baik ibu, terima kasih sudah berkunjung ya bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Zonova yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya izin menanyakan terlebih dahulu dengan ibu siapa? Ibu Neni dok. Ibu Neni, usianya? Saya 20 tahun dok. 20 tahun. Untuk alamatnya di mana ibu? Di Pasir Jengkol dok. Sukunya? Sunda. Untuk riwayat pendidikan terakhirnya apa bu? SMA saya dok. SMA. Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah ibu. Ibu beberapa hari lalu ibu sempat USG ke kita ya bu ya, USG ke rumah sakit ini. Bahwasanya saya sudah lakukan pemeriksaan dan sudah berkonsul dengan dokter spesialis opjin ibu. Dan di sini terlihat bahwasanya ibu kan waktu pas datang ada pendarahan ya ibu ya, ada pendarahan di bagian jalan lahirnya. Nah di sini di USG terlihat bahwasanya mohon maaf ya bu ya, ada kematian pada janin ibu, seperti itu bu. Nah kondisi ini biasanya disebut dengan abortus komplit ibu. Nah saya mengerti bahwasannya ibu sangat bersedih dengan meninggalnya anak ibu ini ya bu ya. Saya juga berharap bahwasanya ibu lebih kuat untuk kedepannya. Saya juga yang ibu rasakan pasti ibu ada rasa sedih ya bu ya, apalagi ini mengingat bahwasanya ini adalah anak pertama ya bu ya, anak yang diharap-harapkan, tetapi justru malah meninggal gitu ya bu ya. Apalagi mengingat usia ibu itu masih baru banget, yaitu di sekitar 12 minggu ya bu ya. Betul. Untuk ini bu, nantinya kan ibu datang ke sini dengan siapa atau sendiri? Ada suami saya dok. Ada suami. Nanti ibu apakah kuat nantinya untuk menyampaikan ke suami dan ke keluarga terkait dengan kondisi ibu? Insya Allah kuat. Insya Allah kuat ya bu ya. Ibu nantinya kan kabar buruk ini kan sangat membuat ibu sedih ya bu ya, dan saya tidak mengerti apakah nantinya ibu ada trauma atau tidak yang dialami ya bu ya, sehingga nantinya saya berharapnya kalau misalnya ibu belum siap untuk melakukan kehamilan selanjutnya, ya kita nanti akan mencoba untuk memberikan terapi terlebih dahulu ya bu ya, untuk kesehatan mental ibu. Baik ibu, kalau misalnya nanti ibu sudah siap lagi, ibu sudah pulih lagi baik secara jiwa maupun mentalnya, maka nanti kita akan boleh ibu untuk hamil lagi, kita akan konsultasi lagi seperti itu ya bu ya. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu terkait dengan kondisi ini? Saya masih bisa hamil kan dok? Ibu masih bisa hamil, tapi seperti itu bu, nanti kan ibu pasti biasanya orang yang mengalami kegagalan dalam kehamilan, apalagi ini kan ibu anak pertama ya bu ya, pasti ada rasa sedih, ada rasa cemas gitu, atau ada rasa trauma untuk hamil lagi, sehingga nantinya
ibu berfokus dulu nih kepada kesehatan mental ibu. Ibu harus happy dulu untuk ininya. Jadi kalau misalnya nanti ibunya hamil, paksakan hamil itu akan sulit ibu, karena nantinya akan berpengaruh kepada ibunya, dan nanti akan berpengaruh kepada janin, seperti misalnya nafsu makan yang berkurang, atau biasanya stres pada kehamilan, itu kan yang tidak boleh terjadi pada saat kehamilan, seperti itu ibu. Baik dok. Baik ibu, tidak ada yang ditanyakan lagi ibu? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik ibu, nantinya kita akan lakukan konseling lagi ya bu ya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam.